Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak, mas-mas yang saya hormati, selamat ketemu kembali pada perkuliahan asesmen ya, asesmen dan evaluasi pembelajaran untuk Magister Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini karena evaluasi sudah selesai, insya Allah kita lanjutkan dengan bagian asesmennya. Pada bagian asesmen ini, nah kita mulai dari awal, kemudian terkait dengan hal tersebut, mohon izin saya share screen. Sebelum ke asesmen dalam pendidikan Islam, nah kita deskripsikan dulu ya urgensi asesmen dalam pendidikan agama Islam yang insya Allah nanti intinya mulai dari mengapa perlu asesmen, kemudian termasuk apa yang di asesmen gitu. Mungkin ya seperti cerita mas-mas dan mbak-mbak, seorang anak misalnya akan merantau ke Samarinda. Nah, tentu saja anak tersebut harus memikirkan apa yang harus dilakukan ya. Nah, minta tolong nanti didiskusikan ketika mas-mas dan mbak-mbak dari Jogja mau ke Samarinda. Nah, apakah harus naik bis, apa naik kapal, atau naik pesawat. Nah, itu yang pertama adalah perlu dirumuskan niatnya dulu. Kemudian setelah ada niat, mas-mas, mbak-mbak, kemudian bisa memilih mode transportasi yang digunakan. Setelah tahu tujuannya, oh dari Jogja mau ke Samarinda. Oh ternyata kalau naik bis itu tidak bisa. Yang bisa adalah naik kapal atau naik pesawat ya. Kalau misalnya naik kapal bisa dari Jogja ke Semarang dulu atau dari Jogja ke Surabaya dulu, kemudian dari Semarang atau ke Surabaya kemudian beli tiket, nah kemudian untuk ikut kapal ke Balikpapan. Kemudian kalau misalnya mau naik pesawat, nah dari Kulon Progo misalnya, dari Jogja ke Kulon Progo, kemudian bisa langsung terbang ke Samarinda. Bisa juga pakai alternatif dari Jogja ke Jakarta dulu atau ke Surabaya dulu, kemudian transit, kemudian baru ke Balikpapan atau ke Samarinda. Kemudian nanti apa ya, kalau dari Balikpapan, baik naik kapal atau naik pesawat, bisa pakai jalan darat ke Samarinda. Itu kaitannya antara, nah ketika tadi punya niat mau ke Samarinda tentu ada jalan, nah jadi ditetapkan dulu niatnya. Nah, kemudian untuk renungan gitu ya, jika dari Jogja tujuannya akan ke Laut Jawa, apakah akan sampai ke Samarinda? Ya, tentu saja tidak ya. Tetapi kalau jika dari Jogja niat dan berusaha mencapai tujuan, apakah melewati Laut Jawa? Ya tentu saja. Nah, kecuali kalau muter dulu ya. Tetapi kalau dari Jogja mau ke Samarinda yang paling dekat yakni melewati Laut Jawa. Jadi di sini sebagai renungan, nah kalau misalnya kita sudah mempunyai niat tertentu, nah tentu saja itu yang harus dicapai dan untuk mencapai tujuan itu atau mencapai apa yang mau dicapai, nah di dalamnya juga pasti melalui ada suatu kegiatan antara yang termasuk bisa dicapai dari kegiatan itu. Nah, kemudian ya kita ingatkan kembali ya, sebenarnya niat itu amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran ya, Mas dan Mbak yang kita lakukan setiap hari ya. Kita juga pernah menjadi peserta didik dan sekarang kita menjadi pendidik, alhamdulillah. Nah, ketika kita mau anak-anak kita, siswa-siswa kita soleh-solehah, bertakwa, berbakti, mengabdi, nah sesuai tuntutan Quran dan hadis. Nah, sebenarnya apakah semua ini tercapai? Nah, tentu saja ketika kita menginginkan anak kita soleh-solehah, tentunya kita mundur ke belakang. Kita melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan pendidikan dengan baik. Kemudian ketika kita melaksanakan pendidikan dengan baik, kita merencanakan pembelajaran
sesuai dengan tujuan. Nah, kalau tujuannya itu melatihkan siswa yang soleh-soleha, tentu saja ya, siswa yang soleh-soleha itu dicapai melalui suatu proses tertentu. Proses tertentu itu memang diniati dari awal untuk membentuk siswa yang soleh dan solehah. Kemudian ketika pembelajaran atau pendidikan sudah berakhir, nah tentu saja kita mau mengukur ya apakah cita-cita, tujuan siswa yang soleh-solehah bertakwa mengabdi tadi sudah tercapai atau belum. Nah, untuk mengetahui ketercapaian ini perlu kegiatan untuk mengetahui ketercapaian hasil. Kegiatan mengetahui ketercapaian hasil itu yang disebut sebagai penilaian pendidikan atau sering disebut sebagai asesmen pendidikan. Atau kalau dalam skop yang kecil kaitannya dengan pembelajaran adalah asesmen pembelajaran. Kemudian Mbak-mbak, Mas-mas mencermati ilustrasi sebelumnya yang barusan. Nah, kita sebenarnya bisa menggarisbawahi ketika dalam perencanaan itu kita merumuskan tujuan ya, tujuan pembelajaran apa? Tujuan ini nanti dibelajarkan pada proses pembelajaran. Kemudian keberhasilan ini ya, keberhasilan prosesnya itu tentu saja diukur dengan asesmen. Kemudian antara asesmen dan perencanaan itu harus matching, artinya ketika dalam pembelajaran merencanakan apa, nah perencanaan itulah yang digunakan atau tujuan itulah yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian proses. Jadi memang antara perencanaan, proses, dan asesmen merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Mas-mas, mbak-mbak, nah yang saya hormati ya tentu saja ya kita memikirkan ya kalau misalnya tadi mau mencapai atau kita mempunyai tujuan anak yang bertakwa, siswa-siswa kita bertakwa. Bagaimana ya cara mengetahui keberhasilan pembelajaran? Nah, tentu saja, nah keberhasilan ini kita lihat dari tujuan pembelajaran. Apakah tujuannya itu A, B, C, D? Nah, tujuannya A, B, C, D itu sudah ya tercapai semua atau belum gitu ya. Nah, untuk ini ya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, tentu saja ketika kita mau mencapai sesuatu sesuai dengan tujuan, nah pembelajarannya juga harus atau pendidikan yang dilaksanakan harus berkualitas. Nah, berkualitas itu tentu saja dilaksanakan dengan standar tertentu. Standar tertentu kita tahu kalau di Indonesia itu ada standar nasional pendidikan. Tentu saja ini semua ya suatu hal yang sangat terkait misalnya ketika mau melaksanakan pembelajaran yang bagus itu tujuannya, kompetensi lulusannya itu ditetapkan dahulu. Kemudian dari kompetensi lulusan itu nanti ada standar isi. Isinya apa? Isi yang dipelajari selama pembelajaran apa? Siapa yang membelajarkan? Tentu saja pendidik. Pendidik yang memenuhi syarat tertentu. Proses pembelajarannya seperti apa? Sarana prasarana seperti apa? Pelaksanaan pendidikannya seperti apa? Pelaksanaan penilaiannya seperti apa? Nah, semua kompetensi ini tentu saja didukung oleh pendanaan dan pengelolaan yang baik. Jadi, ketika kita melaksanakan pendidikan yang baik, nah antara pendidik, isi, proses, sarana prasarana, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, dan standar pendanaan dan pengelolaan harus dipenuhi terlebih dahulu atau ada standar tertentu yang harus dipenuhi ya gitu. Kemudian kaitannya dengan standar pelaksanaan pendidikan ini tidak lepas dari payung hukum ya. Untuk standar pelaksanaan pendidikan yang tadi kita garis bawahi sangat berdekatan dengan standar nasional pendidikan itu nanti sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kemudian yang terkait lagi nanti ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian itu ada di Permendikbud 20, 21, 22, 23 tahun 2016. Kemudian dituangkan diperbarui menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018
khusus tentang KI dan KD ya. Jadi memang selalu ada perubahan, sehingga nomor-nomornya juga sering berganti-ganti, tetapi intinya adalah penyempurnaan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian terkait dengan hasil belajar ya Mbak Mas gitu. Hasil belajar ini tentu saja diperoleh melalui suatu proses penilaian dari suatu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu tidak lepas dari materi pembelajaran. Tentu saja materi-materi pembelajaran ini diturunkan dari ya, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar tentu saja ya sangat terkait dengan ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi itu nanti sangat bergantung dengan jenjang, apakah lingkup materi itu di sekolah dasar, di SMP, atau di SMA, atau kita sering mengatakannya di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, atau madrasah aliyah. Dan tentu saja ketika ruang lingkup ini sangat ditentukan oleh standar kompetensi lulusannya. Yang mau dicapai itu apa? Itu sangat terkait dengan KI/KD, kemudian nanti sangat dekat dengan ruang lingkup yang nanti akan digunakan untuk menentukan materi pembelajaran. Untuk SKL untuk SDMI misalnya, tentu saja ini untuk memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bla 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 bla, ini baru dimensi sikap. Nah, untuk kurikulum 2013 nanti ada dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Sikapnya pun ada sikap sosial dan sikap spiritual, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Ini salah satu SKL untuk SD yang terkait dengan dimensi sikap. Nanti untuk dimensi yang lain ya bisa dilihat atau ditengok ke Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yang terkait dengan standar kompetensi lulusan. Nanti kalau untuk SMP atau madrasah sanawiyah seperti apa SKL-nya, baik itu sikap, aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian Mas-Mas dan Mbak-Mbak, nah untuk 4 kompetensi yang perlu diketahui ya, perlu dikuasai siswa, mulai dari kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi ini, nah tentu saja sangat terkait dengan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya. Nah, maaf ini salah nih. Jadi KI 1, KD 1 dan seterusnya ini KI-nya salah ini. Jadi KI-nya hanya sampai 4 ya. KI 1, KD 1, KI 2, KD 2 dan seterusnya. Pasangan KI KD ini KI 1, KD 1, KI 2, KD 1 dan seterusnya itu dalam suatu gabungan dari 4 kompetensi. Jadi ketika kita fokus pada kompetensi dasar tertentu, kompetensi dasar tertentu itu terdiri dari 4, mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, itu semua tidak lepas dari yang dipelajari oleh siswa. Jadi KI-nya mulai dari 1 sampai 4, tetapi KD-nya tergantung dari masing-masing nomor yang nanti ada di permen ya. Nah, kemudian ketika melaksanakan pembelajaran, tadi KI, KD itu, kemudian untuk kurikulum ya, kaitannya dengan standar proses. Nah, untuk standar proses kita perlu memilih strategi, metode, dan pendekatan yang tepat ketika melaksanakan pembelajaran. Kita bisa memilih salah satu dari yang direkomendasikan ya, baik itu problem based learning, project based learning, creative problem solving, guided inquiry, pembelajaran saintifik, ini yang paling direkomendasikan yang M5, kemudian nanti ada pembelajaran konvensional, tetapi pembelajaran konvensional yang memuat ya melatihkan sesuatu ya, tidak sekedar pembelajaran konvensional yang benar-benar biasa ya. Kemudian ketika tadi melaksanakan pembelajaran dengan macam-macam metode ini, tentu saja ketika melaksanakan pembelajaran ada rencana. Dalam rencana pembelajaran itu, nah itu salah satu komponennya diantaranya adalah indikator pembelajaran. Indikator ini kita turunkan dari KI/KD yang ada
yang harus dipelajari siswa di kelas tertentu. Tentu saja indikator ini itu sangat mempengaruhi tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajarannya seperti apa yang akan mengarahkan materi. Misalnya, nah, tujuan pembelajaran adalah kaitannya membahas tentang berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu ada indikatornya, mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan nanti ketika materinya itu berbakti kepada orang tua, nanti tujuan pembelajaran itu diambil dari indikator-indikator pembelajaran. Insya Allah nanti kita diskusikan cara menyusun indikator pembelajaran terkait dengan materi tersebut, atau salah satu materi yang harus dikuasai siswa di kelas-kelas tertentu. Kemudian dengan adanya tujuan pembelajaran ini mengarahkan isi atau mengarahkan metode, materi dan metode tentu saja ya. Contohnya ketika kita mau mencapai kompetensi, nah siswa berperilaku baik kepada orang tua. Nah tentu saja materinya juga materi yang terkait hal-hal yang berbakti kepada orang tua. Nah dan nanti ketika kita melaksanakan penilaian, nah, indikator pembelajaran ini nanti menjadi indikator penilaian. Kaitannya dengan sikap seperti apa, pengetahuan seperti apa, keterampilan seperti apa, indikator dalam rencana pembelajaran digunakan sebagai indikator penilaian. Baik KI 1 sampai KI 4 ya, gitu. Jadi indikator ini ketika dalam proses penilaian digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Kemudian ini Mas-Mas dan Mbak-Mbak, nah kita coba review lagi hubungan antara SK, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau dari permen tadi, nah, kita memperoleh standar kompetensi. Nah, untuk mencapai standar kompetensi, misalnya standar kompetensi SMP, standar kompetensi Madrasah Sanawiyah, nah itu dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar meliputi tadi untuk ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu nanti dirumuskan menjadi indikator-indikator. Nah, indikator nanti yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran. Kalau misalnya indikatornya tadi, saya mau ke Laut Jawa. Nah, kalau sampai ke Laut Jawa, berarti indikator sampai di Laut Jawa itu apa toh? Nah, harus setelah Semarang ke utara itu namanya sudah Laut Jawa, misal. Jadi di situ ada indikator. Oh, indikator sampai di Balikpapan itu apa? Oh, sampai di bandara. Bandaranya namanya ini, misalnya seperti itu. Nah, itu indikator kalau dalam keseharian. Indikator inilah yang nanti digunakan untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Oh, kalau sudah nemu Monas, itu nanti artinya sudah sampai Jakarta. Misalnya seperti itu. Jadi indikatornya, indikator-indikator ini nanti digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu digunakan untuk melakukan asesmen pembelajaran yang nanti akan dari asesmen itu memperoleh hasil belajar. Apakah siswa itu berhasil atau siswa perlu pembelajaran remedi. Nah, itu menggunakan hasil belajar yang sudah diperoleh oleh siswa. Kemudian untuk ini ya, untuk bisa mengetahui semuanya itu ya, bagaimana cara melakukan assessment dan seterusnya, kita perlu mengetahui kompetensi dulu. Baik itu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang nanti digunakan untuk memandu proses dan memandu pelaksanaan assessment dalam rangka mengukur hasil belajar. Kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan assessment ini, nah kita sangat terkait ya dengan manfaat tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalnya dengan merumuskan tujuan pembelajaran, kita bisa
memperoleh kemudahan dalam mengkomunikasikan kegiatan belajar. Kemudian nanti, oh kalau misalnya siswa ada yang tidak ikut atau siswa ketinggalan, siswa bisa melakukan belajarnya, kegiatan belajarnya itu secara lebih mandiri. Kemudian dengan adanya tujuan belajar ini, nah, guru mudah memilih dan menyusun pembelajaran. Oh, tujuannya adalah siswa dapat bersikap baik ya kepada orang tua. Kalau bersikap baik kepada orang tua atau birrul walidain, nah, berarti nanti materinya apa? Nanti materinya disesuaikan dengan level sekolah ya. Itu terkait dengan tujuan nomor 2. Kemudian kalau misalnya kalau bahannya ini yang dicapai ini, guru gimana menentukan kegiatan belajarnya? Oh, kegiatan belajarnya nanti dengan dibacakan cerita, siswa bercerita, siswa berdiskusi. Kemudian media pembelajarannya apa? Oh, nonton film misal ya. Film, media pembelajarannya film, kemudian yang itu nanti nonton film itu sebagai aktivitas pembelajaran. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran, nah, guru juga akan mudah melaksanakan penilaian. Kemudian tadi saya janji akan mendeskripsikan gitu ya, atau membahas cara merumuskan indikator pembelajarannya berdasarkan kompetensi dasar. Nah, dari kompetensi dasar, nah kita bisa membreakdown atau merumuskan indikator itu dengan ABCD. Audience, behavior, condition, sama degree. Insya Allah kita bahas masing-masing ABCD itu pada slide berikut. Nah, audience. Nah, audience itu dalam hal ini adalah peserta didik. Nah, peserta didik itu pada kasus pendidikan itu merupakan subjek dari sisi dirinya sendiri yang melakukan perbaikan, yang melakukan proses pembelajaran, dan juga menjadi objek kalau dari sisi guru. Nah, tetapi pada kasus ini nanti adanya pendidik dan peserta didik yang sama-sama punya tujuan baik ya, bukan terjerat istilah subjek dan objeknya. Kemudian behavior ya, behavior itu kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Behavior ini ya biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja operasional atau KKO ya. Misalnya menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan. Jadi behavior ini rumusannya adalah kata kerja. Kemudian nanti ada condition. Nah, keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran itu ngapain toh? Nah, itu dibahas di C, condition. Condition ini memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan. Perubahannya apa? Bisa perubahan pengetahuan, dengan perubahan pengetahuan itu mengubah perilaku, dan seterusnya, ya, sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian D, degree. Degree adalah sebuah tingkatan, nah peserta didik itu harapannya apa? Nah, ini tergantung pada bobot materi ya, bobot materi yang disampaikan seperti apa. Misalnya dengan baik, dengan benar, dengan lengkap, dengan sukses, dengan komplit. Nah, ini degree-nya. Ini ada contohnya. Nah, melalui diskusi kelompok kecil, ya, ini kan condition-nya. Peserta didik itu aktivitas dapat menentukan perilaku yang baik dan tidak baik kepada orang tua. Nah, menentukan perilaku yang baik dan tidak baik ini kata kerja, itu behavior. Dengan betul degree. Nah, atau misalnya mau diurutkan ABCD, peserta didik dapat menentukan perilaku yang baik dan tidak baik kepada orang tua melalui diskusi dalam kelompok kecil dengan betul ABCD. Nah, tetapi susunannya tidak harus ABCD, yang penting adalah komponennya ABCD. Nah, contoh lain. Nah, ini yang nomor 2 sudah kita bahas. Melalui pembacaan cerita Nabi Ibrahim, peserta didik dapat merangkum kisah tersebut dengan runtut. Melalui demo sholat jenazah, C-nya, siswa dapat mempraktekkan, nah, siswa A
dapat mempraktekkan sholat jenazah B dengan betul D. Nah, ABCD komplit. Nah, jadi nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak minta tolong praktek menyusun ABCD dari indikator ya, dari menyusun indikator dari KD tertentu pada pembelajarannya, pembelajaran agama tentunya. Nah, kemudian ketika merumuskan indikator tadi tidak lepas dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap itu apa? Kita deskripsikan dulu. Nah, sikap menurut Reynolds, Livingstone, dan Wilson, ya, sikap itu merupakan karakteristik individu dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Karakteristik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Nah, penilaian sikap ini kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ya informasi deskripsi mengenai perilaku peserta didik. Jadi ya kadang-kadang ya antara sikap dan perilaku itu memang ini ya sangat erat ya, dan semuanya ini kadang-kadang tidak terlepas dari karakter yang dimiliki siswa. Jadi kadang-kadang antara sikap dan karakter itu bedanya tipis gitu. Kemudian untuk bisa kaitannya dengan untuk bisa ini ya menilai aspek moral atau sikap atau karakter, kita tidak lepas dari 3 hal ini. Siswa akan melakukan tindakan moral itu jika dia sudah punya perasaan moral. Punya perasaan moral itu jika tahu. Nah, itu merupakan siklus ya. Mengetahui sikap yang baik kepada orang tua dulu, kemudian merasa ya, oh sikap yang baik kepada orang tua itu ternyata ujungnya enak, semua nyaman. Nah, oh besok lagi saya setiap berperilaku kepada orang tua, nah, ini atau beraksi atau action ketika bersikap kepada orang tua harus seperti ini. Jadi ada knowing, ada feeling, ada action. Nah, dan juga misalnya ya seseorang berperilaku kepada orang tua tidak baik. Nah, jangan-jangan dia itu karena tidak tahu itu nggak baik. Nah, itu harus kita sampaikan. Jadi mulai dari knowing, kemudian merasakan feeling, action, nah itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian untuk kata kerja ranah sikap, nah ini ada 5 level ya. Menerima dulu, kalau sikapnya sikap baik itu seperti apa, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Nah, nanti kalau menerima, level menerima, itu seperti apa, menanggapi itu termasuk setuju kalau bersikap baik kepada orang tua itu akan berdampak ke kebaikan, itu sudah menyetujui. Kemudian menilai, oh yang baik itu ini, yang tidak baik untuk ini, nah sehingga dia yakin. Nah kemudian mengelola, kemudian ketika sudah menghayati itu mengubah perilaku. Oh kemarin saya ke orang tua kok agak kasar ya rasanya, besok lagi saya harus lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 5 level sikap. Jadi nanti ketika merumuskan ABCD menggunakan salah satu dari kata kerja ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pengetahuannya. Kompetensi pengetahuan itu ya kemampuan peserta didik untuk terkait dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya. Kemudian nanti ada kecakapan berpikir rendah dan tinggi atau kita kenal dengan higher order thinking skills ya. Kalau mengingat itu C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan itu C6. Kemudian kalau misalnya dibikin atau dibuat matriks seperti ini ya, C1 sampai C6, kemudian nanti ada dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kalau fakta-fakta saja terkait dengan faktual, nah, tetapi mulai dari konseptualisasi, cara-cara atau prosedur, nah, kemudian metakognitif itu lebih tinggi dari fakta saja. Jadi kalau yang C1, C2, C3 itu di bagian yang kuning,
di bagian yang kuning ini, yang di bagian kuning bawah, kemudian di bagian peach ya, merah jambu tidak, krem tidak, ini peach. Nah, itu lower order thinking skills atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Nah, sementara yang merah, yang ini, antara menganalisis, mengevaluasi, mencipta pada dimensi pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif, itu sudah higher order thinking skills. Jadi kita harapannya tidak melatihkan yang lots saja atau yang berpikir tingkat rendah, tetapi juga berpikir tingkat tinggi. Kemudian nanti ada taksonomi Bloom ya, kalau yang lama yang di sebelah kiri, analisis, sintesis, evaluasi, tetapi ditingkatkan untuk yang sebelah kanan, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan analisis, evaluasi, kemudian mencipta yang taksonomi Bloom yang baru ya. Ini kata kerja operasional untuk ranah kognitif, jadi ada C1 sampai C6. Nanti insya Allah kita menyusun ABCD untuk mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Kemudian tadi ada untuk aspek afektif atau sikap mulai dari A1 sampai A5. Kita coba nanti silahkan diskusikan untuk tiap KD masing-masing ya, Mas-mas dan Mbak-mbak ya, sesuai dengan level sekolah yang menjadi interest Mas-mas dan Mbak-mbak. Kemudian yang ketiga, aspek keterampilan. Nah, keterampilan itu terkait penerapan pengetahuan. Nah, gimana seseorang menerapkan pengetahuan itu kalau didemonstrasikan dalam suatu kompetensi tertentu. Tentu saja, nah penilaian keterampilan ini ya, untuk mengukur kalau di kurikulum 2013 itu KI 4 ya. Kemudian untuk keterampilan ini ada 4 hal, yakni menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Nah, masing-masing nanti ranah kata kerjanya seperti ini. Mengaktifkan itu psikomotorik atau keterampilan P1, memanipulasi, pengalamiahan, artikulasi, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mensketsa, menimbang, mempertajam, memadankan, menggunakan, mempraktekkan, nah itu nanti di ranah artikulasi, menyetir, memulai, mempraktekkan sholat, mempraktekkan wudhu, itu sampai di ranah artikulasi. Kemudian diskusi ya, mas-mas dan mbak-mbak. Nah, minta tolong nanti mas-mas dan mbak-mbak memilih salah satu kelas dulu. Nah, misalnya, oh Mbak Linda senang sekolah dasar kelas 4. Kemudian Mas Muarif sukanya di Madrasah Aliyah, nanti berarti memilih KI KD gitu ya yang ada di SMA. Nah, kita pakai yang sekolah dulu ya. Bu, saya cita-citanya jadi dosen ya. Sementara kita memilih SD, SMP, SMA atau SMK dulu untuk yang dosen nanti ya. Nah, kita kalau sudah di applied approach atau AA. Tetapi kalau di sini kita bahas yang di sekolah dulu. Kemudian ketika sudah memilih KD tertentu dari SD, SMP, SMA, nanti dari KD itu minta tolong di-matchingkan. Kalau KD ini terkait materi ini berarti KI 1-nya apa, KI 2 apa, KI 3 apa, dan KI 4 apa. Itu ya. Kemudian dari KI 1 sampai 4 nanti minta tolong mas-mas dan mbak-mbak merumuskan masing-masing merumuskan indikator dari masing-masing KD yang nanti akan menjadi tujuan pembelajaran. Gitu ya. Tujuan pembelajaran tentu saja nanti yang dilatihkan pada aspek sikap spiritual apa, sikap sosial apa, pengetahuan apa, dan keterampilan apa. Nah, jadi minta tolong ya dikerjakan, didiskusikan. Insya Allah untuk hasilnya nanti masing-masing setor ke saya untuk didiskusikan pekan depan. Seperti apa indikator untuk KI 1, indikator KI 2, indikator KI 3, dan indikator KI 4
ambil salah satu KD aja, tidak usah satu kelas atau satu sekolah SD SMP ya. Ambil salah satu, kemudian nanti di breakdown menjadi indikator-indikator yang nantinya dari indikator-indikator ini akan kita susun nanti, oh seperti apa atau pembelajarannya, kemudian seperti apa asesmennya. Nanti kita fokus di bagian asesmennya seperti apa. Itu aja, terima kasih Mas-Mas dan Mbak-Mbak, minta tolong didiskusikan dan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya, atau misalkan ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut, bisa menggunakan WhatsApp grup untuk bersama-sama kita cermati. Terima kasih, sekian dulu, semoga Allah melindungi kita semua. Salam sehat selalu dan tetap jaga iman dan jaga imun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.